Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 dari Angkatan 2 Latsar CPNS Pemprov Babel tahun 2021. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tugas kelompok kami agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Selamat menyaksikan. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, kita akan membahas manajemen ASN dengan masalah rendahnya tingkat kedisiplinan pada ASN pemerintah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, pelayanan publik dengan masalah ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat. Yang ketiga, whole of government dengan masalah aturan pemerintah pusat dan daerah tidak selaras dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga penanganannya menjadi lambat. Adapun seluruh tema tersebut akan dibahas pada video kali ini. Manajemen ASN, rendahnya tingkat kedisiplinan pada ASN pemerintah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masalah ini dianalisis menggunakan 5W dan 1H. What? Apa yang terjadi? Pelanggaran disiplin pada ASN. Jenis apa pelanggarannya? Lambat bekerja, bolos bekerja. Where? Di mana terjadi? Di Kabupaten Bangka dan juga Kabupaten Bangka Selatan. When? Kapan terjadinya? Tahun 2017 dan juga tahun 2018. Why? Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, adanya libur panjang atau cuti bersama sebelumnya. Motivasi kerja rendah bisa karena yang pertama, ketidaksesuaian pemberian gaji dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, turun jabatan. Yang ketiga, pekerjaan menumpuk dan menunda-nunda. Lantas, apa saja faktor yang mempengaruhi kedisiplinan para ASN? Yang pertama, tujuan yang dibebankan untuk ASN tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kemampuannya. Yang kedua, keteladanan pemimpin yang baik. Pemimpin merupakan contoh yang akan ditiru bawahannya dalam bersikap. Ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan, sanksi hukuman, ketegasan pimpinan, hubungan kemanusiaan yang nyaman. Yang pertama bisa seperti saling menghormati di lingkungan kerja. Yang kedua, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan baik. Who? Siapa yang terlibat dalam pelanggaran disiplin? Yang pertama, ASN Kabupaten Bangka. Yang kedua, ASN Kabupaten Bangka Selatan. Adapun, siapa yang perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin? Ini bisa dari pemerintah Kabupaten Bangka dan juga pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. How? Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan ASN di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan? Bisa dengan penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin. A. Disiplin ringan bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. B. Disiplin berat bisa dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan ASN sendiri, dan terakhir pemberhentian tidak dengan hormat. Bisa juga dengan cara pemberian contoh keteladanan oleh pemimpin OPD. Bentuk upaya pemerintah dalam menindak pelanggaran disiplin pada ASN. A. Tindakan preventif berupa pemanfaatan IT guna mencegah tindakan pelanggaran disiplin ASN. B. Sidak oleh kepala OPD. Pelayanan publik. Ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat. What? Adanya pengaduan melalui posko pengaduan daring pada Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung terkait adanya ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di lingkungan Air Anyut Kelurahan Kudai, Sungai Liat. Where
terjadinya ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, yaitu di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diduga terjadinya ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat pada bulan Juni tahun 2020. Adanya pengaduan kepada Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung terkait adanya ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Sebanyak 53 warga lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat melakukan laporan pada Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat merasa bahwa banyaknya masyarakat di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah, serta tidak ada pendataan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Ketua RT setempat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mengeluarkan kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pengaduan ini bisa terjadi sebagai tindak lanjut dari masyarakat yang sudah berupaya menyampaikan keluhan kepada pihak Kelurahan Kudai. Namun, mereka mendapatkan jawaban yang kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. RT setempat melakukan pendataan kepada warga yang berhak menerima bantuan. Kemudian, data tersebut diteruskan ke kelurahan setempat. Kemudian disampaikan kepada instansi penyalur bantuan sosial tersebut. Tahapan penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pertama, bantuan langsung tunai tahap 1 berupa uang tunai. Kedua, bantuan langsung tunai tahap 2 berupa paket sembako. 3. Bantuan langsung tunai tahap 3 berupa uang tunai. Dari analisa yang dilakukan melalui pendekatan 5W1H di atas, dapat dicari solusi atas masalah di atas, yaitu yang pertama, instansi penyalur bantuan sosial diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat guna memastikan warga penerima bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Lakukan verifikasi terhadap data masyarakat penerima bantuan sosial. 2. Pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan persyaratan dalam penyaluran bantuan sosial masih minim. Oleh karena itu, pelayan publik yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial hendaknya memberikan edukasi dan informasi yang transparan kepada masyarakat. 3. Perlu adanya perancangan mekanisme dan prosedur khusus dalam pendataan sasaran penerima bantuan sosial agar proses penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran. 4. Perlu adanya pembaharuan basis data sebagaimana telah diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 yang harus dijalankan secara rutin dan dibuat lebih terbuka agar bisa diakses dan dipantau oleh publik. Whole of government. Pengertiannya, pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Studi kasus. Aturan pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga penanganannya menjadi lambat. Ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Terjadi pada Maret 2020 sampai dengan April 2021. Wilayah NKRI. Kenapa terjadi ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah? Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, kurang koordinasi. Komunikasi dan sinergi pada awal pandemi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Pemerintah pusat yang terkesan lambat dalam mengambil keputusan awal pandemi, sehingga pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijakan sendiri yang pada akhirnya diintervensi oleh pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah harus merespon cepat pandemi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap seluruh proses penanganan. 2. Pemerintah daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran COVID-19.
Pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan COVID-19, misalnya kebijakan lockdown lokal yang diambil Bupati Tegal sejak 23 Maret 2020. Sedangkan pemerintah pusat baru mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya, beberapa daerah menempuh kebijakan lockdown atau karantina wilayah dengan skala yang berbeda-beda. Kemudian Presiden dalam pernyataannya pada video yang disiarkan Sekretariat Presiden pada tanggal 16 Maret 2020 menegaskan bahwa lockdown baik skala nasional maupun daerah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diambil pemerintah daerah. 3. Lembaga di daerah diwajibkan mengikuti seluruh metode yang diciptakan oleh lembaga pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa mengambil kebijakan yang sesuai bagi daerahnya, karena harus menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya gubernur, bupati, atau wali kota setempat, harus membuat permohonan pada Menteri Kesehatan. Hal ini menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh pemerintah daerah, di mana segala sesuatunya dalam keadaan pandemi ini harus dijalankan secara cepat dan tepat. Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara teoritis lebih banyak menempatkan pemerintah daerah sebagai di agency model. Model ini menempatkan pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang berarti, sehingga keberadaannya sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Model hubungan ini ternyata berpengaruh dalam mengelola hubungan pusat dan daerah selama masa pandemi COVID-19. Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 telah memposisikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Padahal, dalam penanganan pandemi COVID-19, ujung tombak penyelesaian ada di pemerintah daerah. Sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota harus dimaksimalkan untuk menangani COVID-19 ini dengan memberikan keleluasaan atau diskresi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. 4. Adanya kepentingan politik dalam penanganan pandemi COVID-19. Who? Pemerintah pusat dan daerah. How? Bagaimana mengentaskan ketidakselarasan antara pemerintah daerah dan pusat? Yang pertama, perlu adanya kolaborasi karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, geografis, dan segala aspek terkait daerah mereka, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melawan pandemi ini untuk masyarakat masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang pertama adalah bentuk model relatif di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat. Model relatif menjadi model yang disepakati oleh pemerintah Indonesia sebagai proses pelaksanaan otonomi daerah. Meski dalam kondisi otonomi daerah, pemerintah pusat dapat menjadi dominan sehingga bisa memiliki imunitas untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran dalam praktik hukum darurat. 2. Perlu pencegahan agar tidak ada dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Perlu ada solusi untuk mencegah dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah, khususnya dalam kondisi darurat negara. 3. Perlu adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah yang sama atau satu tujuan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu, serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, perlu ada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam keadaan darurat. Kesimpulan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Manajemen ASN.
Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, yang selaras dengan perkembangan zaman. Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. World of Government. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.